berpaling daripada mengerjakan fardu ya, al-mutaba'ati ila sunnatin, fardu-fardu yang diikuti ila sunnatin kepada sunnah. Ini jadi masih nyambung sama yang tadi. Kalau tadi kan dikatakan ada tasyahud awal, fa'alahul imam wa tarkahul makmum. Imam ngerjain, makmumnya nggak ngerjain, atau imamnya nggak ngerjain, makmumnya kerjain, sekalipun nanti dia bisa menyusul kerjaannya si imam dalam waktu tidak lama lagi, misalnya begitu, itu cuma sebentar doang. Tapi ini haitsul lam yajlisil imamu, ya, sekira tidaklah si imam itu duduk untuk istirahat li'udulihi, karena berpalingnya dia an fardil mutaba'ati ila sunnatin. Siapa yang berpaling? Si imam tadi, dari mengerjakan pekerjaan fardu kepada pekerjaan sunnah. Padahal yang fardu ini mengikuti imam. Gitu. Ini kalau gambarannya si imam kagak duduk istirahat. Beda halnya kalau imam memang sempat duduk istirahat. Nanti ada di belakang penjelasannya. Amma idza lam tafhushil mukhalafah, amma idza lam tafhushil mukhalafati fiha fala yadurul ityanu bis sunnati kakunutin adraka ma'al ityani bihil imama fi sajdatihil ula. Adapun apabila berbedanya tadi itu tidak sampai merusak, ya, fala yadurul ityanu bisunnati, maka tidak apa-apa dia mengerjakan pekerjaan sunnah itu. Kakunutin adraka ma'al ityani bihil imama fi sajdatihil ula, seperti kunut yang dikerjakan oleh makmum sedangkan imamnya kagak kunut. Adraka ma'al ityani bihil imama, yang dengan kunut yang dikerjakan si makmum tadi itu dia bisa mendapatkan, ya, si imam tadi itu fi sajdatihil ula, di sujudnya yang pertama. Paham nggak gambarannya? Imam kagak kunut. Kebetulan di sembahyang di masjid yang imamnya kagak. Kita nih makmum biasa kunut. Yang begitu tuh, ya, yang begini nih, masalah-masalah seperti ini banyak kejadian di kita. Ya. Ini kalau yang begini mah nggak sampai mudah, nggak mukhalafah yang merusak soalnya. Kalaupun nanti kita sempat mengerjakan kunut. Apa maksudnya? Kunut tahunya kita mah Allahumma hdini doang sih kita mah. Allahumma hdini fiman hadaita sampai akhir. Padahal kunut dengan ada di situ seperti kita baca, misalnya dengan baca doa Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi, dan udah. Jadi si imam kan itu lumayan. Waktu itidal juga lumayan gitu. Jarak antara itidal sampai mau dia turun ke bawah itu masih cukup buat kita untuk baca itu. Yang sekira itu bisa dipandang sebagai kunut. Maka dikatakan sini kakunutin adraka ma'al ityani bihi, seperti kunut yang mendapati dengan mendatangkan kunut tadi itu al imama, kepada si imam fi sajdatihil ula, di dalam sujudnya imam yang pertama. Jadi imam begitu sujud kita masih dapetin sujud yang pertama. Ini jadi jangan sampai hal-hal yang begini kemudian, ya, ini kadang-kadang kan kita sholat yang orang nggak pakai, ya. Makanya sebisa mungkin sih memang kalau sholat itu di masjid yang kira-kira menurut kita, ya, gambaran kita tuh nanti orang kita sama kerjaannya. Wa faraqat tasyahhudal awwala bi annahu fihi ahdatha qu'udan lam yaf'alhu al-imamu wa hadha innama tawala ma kana fihi al-imamu fala fuhsha. Masalah kunut ini berbeda sama tasyahud awal. Bagaimana gambarannya? Bi annahu fihi ahdatha qu'udan lam yaf'alhu al-imam.
Kalau di tasyahud awal tadi itu si makmum mengerjakan duduk yang imamnya kagak duduk, nggak ngerjain. Sementara innama tawala wa hadza innama tawala hadza kembali kepada kunut ya. Sedangkan kunut gambarannya dia itu sekedar memanjangkan pekerjaannya si imam aja. Paham maksud tadi? Imam begitu habis rukuk dia iktidal, ya kagak baca doa kunut langsung sujud. Nah antum manfaatin tuh, panjangin kerjaan dia. Yang penting kita masih dapetin dia ketika rukuknya yang itu maksudnya. Jadi kalau imam nggak kunut, mak baca kunut boleh, itu nggak merusak. Yang lain tadi, yang lain tuh. Kalau tasyahud awal kita ngerjain sesuatu yang imam kagak. Kecuali tadi kalau imamnya itu sempat duduk ada duduknya dia. Tapi kalau habis rukuk langsung bangun nggak pakai istirahat, itu jangan dikerjain. Itu tasyahud awal yang tadi si imam loh. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak maksudnya? Yang pertama tasyahud awal tadi ya. Kalau imam kagak ngerjain, ya udah ikutin aja nggak apa-apa. Nanti kan di akhir dia ingat tuh, iya tadi terjadi sujud jangan ngerjain sesuatu yang imam gak ngerjain. Untuk tasyahud awal, untuk kunut lain hal, karena di sini bukan mengerjakan sesuatu yang seperti tasyahud awal, bikin duduk yang imam kagak duduk, sekedar memanjangkan ya, waktu tadi si imam paham ini? Nah, itu gambarannya mesti praktekin sebenarnya. Ini keterangan tambahannya. Wa kadza la yadurrul ityanu bit tasyahhudil awwali in jalasa imamuhu lil istirahati li'anna ad-darra innama huwa ihdatsu julusin lam yaf'alhu al-imamu wa illa lam yajuz wa afdala salatal alimil amidi ma lam yanwi mufaraqatahu wa huwa firaqun bi udrin fayakunu aula. Demikian pula ya, wa kadza demikian pula la yadurul ityanu bitasyahhudil awal. Tidak apa-apa mengerjakan tasyahud awal in jalasa imamuhu lil istirahati jika si imamnya itu sempat duduk Jadi ada dua gambaran ya. Tasyahud awal yang pertama tadi imamnya nggak ada duduk itu jangan antum kerjain kalau dia lupa. Tapi kalau yang ini beda, layal duru nggak apa-apa yang ini nggak sampai merusak tadi. Karena si imamnya jalasa imamuhu lil istirahah, imamnya duduk yang sekira kita bisa baca apa itu? Baca tasyahud, baca salat. Li'anna ad-darra innama huwa ihdatsu julusin lam yaf'al imam, karena bahwasanya yang merusak itu hanya saja dia itu apa? Ihdatsu julusin, mengerjakan duduk, membikin duduk yang tidak dikerjakan oleh imam. Itu namanya ihdath. Imam gak duduk, dia duduk. Gak duduk juga selawat. Wa illa lam yajuz, tapi kalau tidak begitu atau imam enggak sempat duduk istirahat, lam yajuz, tidak boleh. Jadi jangan duduk istirahat awal, kalau imamnya enggak pakai duduk istirahat. Wa afdala salatal alimil amidi, dan batal salat orang yang mengetahui bahwa itu gak boleh dan dia ngerti dan sengaja, malam yanwi mufaraqatahu, selama dia tidak berniat mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah kepada si imamnya. Kalau dia terusin aja kerjaannya, dia tahu gak boleh nih imam kagak duduk istirahat, dia tasyahud awal. Paham? Imam gak sempat duduk istirahat, langsung berdiri. Padahal itu di rakaat kedua sholat isya misalnya. Sedangkan di rakaat kedua mestinya habis sujud yang kedua imam itu duduk tasyahud awal. Langsung
berdiri tanpa ada gerakan jangan dikerjain. Kalau dikerjain batal salatnya. Kalau dia itu ngerti dan paham itu haram dikerjain, sengaja lagi dikerjain begitu. Kalau dia tidak niat mufaraqah, batalat salatnya batal. Kecuali kalau dia niat mufaraqah. Itu aja gambarannya. Mana? Yang baca suara siapa? Oh, untuk ngingetin. Iya, kalau untuk ngingetin nggak apa-apa. Tapi ini kan kalau imamnya udah ternyata nggak dengar, terus langsung berdiri, itu yang kita gambarin bukan masalah bacaan ngingetinnya. Si imam benar-benar tidak mengerjakan tasyahud awal. Kan hukumnya tasyahud bukannya rukun ini, sunnah aja. Kalau ketinggalan nanti ditutup pakai sujud sahwi nanti di akhir salat. Kalau antum subhanallah bisa ngingetin kan, imam tetap diri, ya udah imam tetap diri. Jangan bikin kerjaan itu yang sedang dibicarain. Paham ya? Wa huwa firaqun bi udhrin, dan hal ini ya termasuk mufaraqah dengan uzur. Artinya dia tahu ada mufaraqah. Itu namanya mufaraqah dengan adanya uzur. Ya, fayakunu aula, maka hal ini menjadi lebih utama. Wa idza lam yafruqil ma'mumu minhu ma'a faraqil imami jaza lahu takhallufu li idmamihi bal nudiba in alima annahu yudrikul fatihata bi kamaliha qabla ruku'il imami la takhallufu li idmami suratin bal yukrahu idza lam yalhaqil imama fi ruku'i. Wa idza lam yafruqil ma'mumu, apabila si makmum belum selesai minhu darinya. Dari mana? Dari tasyahud awal yang tadi dia kerjain. Si makmum nih wa ma'a faragil imami, sedangkan si imam sudah selesai. Jazalahu takhallufu li itmamihi, maka boleh si imam itu ya takhalluf. Apa ibaratnya? Takhalluf itu entar-entarannya. Kita khalaf kan belakangan maksudnya. Li itmamihi tujuannya untuk menyempurnakan tadi tasyahudnya. Jadi apabila si makmum belum selesai dari tasyahud, sedangkan imam sudah selesai, maka si makmum boleh meneruskan dari tasyahudnya untuk dia sempurna. Itu maksudnya. Boleh dia terusin untuk menyempurnakannya. Bal nudiba in alima annahu yudrikul fatihah, bahkan disunahkan kalau si makmum tahu bahwa dia bakal mendapatkan fatihah di kamaliha dengan sempurna. Qabla ruku'il imam, sebelum rukunya imam. Tasyahud imam udah selesai naik, dia belum selesai. Udah, kalau itu di sini boleh jazalahu takhalluf, di sini boleh dia menyelisihi imam. Artinya imam diri dia nggak sendiri, dia masih tetap menyempurnakan bacaan tasyahudnya. Tapi ingat, ukurannya kira-kira nanti dia bisa baca Fatihah apa kagak gitu. Bahkan dikatakan disunahkan begitu tadi menyempurnakan, sekalian dia tahu Fatihah bisa dia dapat dengan sempurna sebelum imamnya. Karena nanti jangan sampai mengerjakan perbuatan sunnah tapi yang rukun ditinggal. Baca Fatihah rukun bukan? Baca tasyahud awal. Kalau antum sibukkan diri dengan menyelesaikan bacaan tasyahud awal, terus kemudian ternyata nggak sampai gitu baca Fatihah, nggak sampai baca Fatihah, ketinggalan, magrur, ketipu ya begitu. Maka kata sini bahkan disunahkan kalau dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan Fatihah dengan sempurna. Artinya dia bisa baca Fatihah sempurna. La takhallufu li imami suratin, tapi di sini tidak termasuk takhalluf ya, berbeda antara imam dengan makmum di dalam menyempurnakan surah. Si makmumnya dia menurut karena untuk menyempurnakan bacaan surahnya. Bal yukrahu, bahkan makruh hukumnya idza lam yalhaqil imama fi ruku', kalau si makmum tidak bisa menyusul atau membarengi imam di dalam ruku'.
Gitu. Paham ini maksudnya? Ya. Wa minha